buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dari Kemenkes Profesor Akmal datang dari FKUI, RSCM. Ya intinya itu sederhana sekali. Kalau kita hanya terus mengkonsentrasikan ke kuratif, berapapun Anda jebol. Misalnya kita lihat kan datanya tadi. Jadi misalnya contoh orang tekanan darah tinggi, obesitas, kegemukan di DKI ini nomor 1. Lingkar perut gitu kan, yang laki, perempuan itu nomor 1. Nah ini semua kan berbahaya. Jadi kalau kita tidak mulai preventif ke itu, terus standar-standar di puskesmas juga masih ada. Misalkan tes gula darah, harusnya kan ada di semua, masih yang paling rendah gitu. Nah itu kita evaluasi seperti itu. Dan kita sepakat tanggal 1 nanti akan launching Jaminan Kesehatan Nasional JKN 1 Januari Pak Gubernur. Nah kita juga akan ikut. Jadi DKI akan ikut program ini karena selama setahun kita udah jalanin. Kelemahan dari BPJS Kesehatan ini JKN ini waktu kita uji coba hanya karena tarif. Nah tarifnya udah diperbaiki tahun depan. Nah itu pun tiap 3 bulan kita akan evaluasi lagi supaya seluruh DKI nanti swasta bisa ikut. Tapi intinya sederhana saja. Tidak mungkin Anda membangun rumah sakit begitu banyak kalau Anda tidak mau keluarkan uang untuk preventif. Nah itu semua ada ukurannya. Dan kita juga dari Prof. Akmal juga katakan Fakultas Kedokteran UI harus berpikiran ini bukan cuma membantu DKI tapi ini merupakan suatu kewajiban dari FKUI untuk menyehatkan orang Jakarta. Nah itu jadi itu. Jadi kita sudah putuskan nanti tiap Jumat terakhir tiap bulan kita akan rapat koordinasi. Dan semua sudah digambarkan apa-apa tugas-tugasnya semua sudah jelas. Jadi bisa ada ini, SDM-nya gimana, semua. Jadi mana tugas harus diselesaikan. Jadi nanti kelihatan. Kalau sampai ini nggak terjadi, berarti kita ada sesuatu yang salah. Dan uangnya juga kita akan hibahkan ke FKUI supaya lebih cepat pekerjaannya. Ya mereka pikirkan mau lakukan apa aja. Malah saya bilang sama FKUI, nanti Anda tentukan saja kepala puskesmas mana atau perawat mana yang tidak mau dengar, tidak mau kerjasama sesuai dengan yang kita sepakati, laporkan ke saya, kita akan ganti. Kita copot aja, termasuk dinas kesehatan siapa-siapa biar FKUI juga ikut menentukan. Tapi saya juga bilang FKUI, kalian juga jangan berpikir untuk UI saja, karena kan mesti nasional kan. Yang nanti ada dokter dari UGM, ada dokter dari Unpad, terus kamu dari Unsri, kamunya jadi pilih-pilih gitu, itu sih. Pak, kalau untuk dengan 500.000 untuk pemerintah sudah sejauh Bagus supaya dia kapok Januari ini. Kepolisian sudah sepakat, saya kira Kombes Pak Ridwanto ya, Ridwanto juga sudah sangat mendukung. Kita senang sekali lah dari Polda, dari Polri, semua mendukung. Dinas Perhubungan juga sudah siap. Kalau Pak JS itu tadi Pak target untuk di tahun 2014 sendiri? 2014 kan kita dari pusat ada 1,2 juta. Jadi kita perkirakan kemarin saja hanya kepakai 3,3 juta ya. Itu pun masih banyak yang tidak mengambil. Karena begitu orang-orang yang tadinya berpikir dapat KJS itu bisa cek darah seenaknya, ke poliklinik RSUD seenaknya, begitu sistem reorganisasi, mereka mulai mikir kan. Nah kita ya, tapi kita pun anggarkan 3,5 juta ya. Tiap 3 bulan kita akan terus mengevaluasi, nambah kurangnya, ada yang meninggal, ada yang baru. Nah kita akan lakukan seperti itu, kita akan bayar per 3 bulan. Ya kekurangannya jadi yang 1,2 juta tidak perlu ada kontrak baru, tapi yang 2,3 juta kita harus lakukan kontrak baru dengan BPJS langsung. Jadi kepala BPJS Dr. Fahmi dengan Pak Gubernur untuk tanda tangan. Pak, kalau soal pemberian BBM itu Pak Kenani kan tidak ketemu sama UKP, tapi Ya UKP 4 ingin mengetahui kenapa sih pikirannya seperti itu. Makanya saya sampaikan lifting minyak kita kan belum tentu capai target. Dolar terus menguat. Ini ibarat seperti orang usus buntu kan. Kalau terus kasih panadol saja ya 1 hari jebol. Nah kita harus lakukan, mereka setuju. Jadi mereka pengen tahu aja. Tadi mereka salah paham berpikir kami bilang membatasi BBM lalu subsidi itu mau dipindahkan ke DKI gitu. Mereka nggak bisa, ini kan undang-undang di APBN itu. Nah saya katakan kami tidak pernah berpikir sisa uang untuk kami, tidak. Kami hanya berpikir bagaimana jadi satu model. Kalau kamu tahun depan ada penghematan ini, Anda bisa bangun loop line kereta api misalnya. Anda bisa bantu sarana lain, pelabuhan untuk
bagian dari yang lain dari Indonesia, nggak usah di kami. Nah itu yang mereka berpikir kita akan nuntut seperti itu. Berarti setelah pertemuan itu ada sinyalemen bahwa ya nih akan disetujui untuk pembahasan. Iya, kita mesti siapin busnya semua. Jadi kita bisa batasi nanti dari tahap awal, semua mobil pribadi tidak boleh ngisi BBM subsidi. Karena target kami kan mengurangin jumlah mobil pribadi beroperasi di Jakarta. Karena tidak boleh isi. Kalau Anda mesti ngisi BBM subsidi di luar DKI, kan kamu nggak tahan bensinnya juga bolak-balik. Rugi kan? Maksudnya mungkin isi dekat-dekat rumah gitu kan. Nah itu kita mau batasi. Motor masih. Hah? Kita kan minta Pertamina, gubernur berhak di dalam undang-undang migas atau apa gitu, kita berhak menentukan kuota BBM subsidi. Gubernur itu. Ya gubernur bisa mengatakan BBM subsidi hanya boleh untuk ini, boleh untuk yang untuk mana tidak boleh gitu. Mereka nanti yang boleh itu berarti Di Jakarta udah merasa punya mobil, mampu beli mobil, kamu mampu isi BBM non subsidi. Kalau kamu bilang saya nggak sanggup, ya nggak sanggup ya pakai seminggu sekali lah, lagi kekawinan aja kan. Kita nggak mau traffic ID, nanti kita akan keluarkan itu sudah cukup. Kan pesan terus berdatangan. berarti nanti akan dihapuskan. Anggaran dipakai, kadang kan kemarin angka-angka satuan masih ngaco kan, masih terlalu banyak yang tinggi kan. Bisa penghematan ini bagus. Memang kita budgeting kita memang belum sempurna, masuknya di tengah, nggak mulai dari ibu Muslimbang. Pak, sudah ada laporan terkait utang di Pemprov untuk rumah sakit lain aja belum sih Pak? Itu nggak masalah, kita akan selesaikan di Januari dengan di BPKD, dan itu BPJS juga akan bantu kita verifikasi. Tapi nominalnya Belum, mereka terlambat juga masuknya. Oh itu yang dari tahun ini jadi di. Ya selalu, jadi selalu kan dia verifikasi udah tutup buku, BPKP juga ada paginya tahun depan. Itu selalu begitu. Kalau pengalaman kita rata-rata selalu 200M, 300M kurang. Dari zaman dulu begitu. Pak, soal KJS kan salah satu masalahnya itu rujukan, banyak orang yang langsung skip. Nah, kita udah bikin rujukan sekarang, udah sistem online. Udah uji coba berapa puskesmas yang Tarakan. Jadi sekarang udah Tarakan udah lebih enak, orang nggak perlu nunggu lagi lama. Dan dia langsung begitu dia rujuk, di puskesmas langsung dia kasih tahu kamu datangnya jam berapa. Nah, dengan sistem rujukan dan kita akan terapkan sistem rayonisasi. Misalnya orang dari utara kalau dirujuk tidak mungkin ke yang jauh dari selatan. Itu akan pasti mengurangi pemakai KJS. Pemakai KJS siapa? Orang-orang yang mampu sebetulnya itu enggak. Nah, dia mampu nuntut, dia selama ini yang 10% teriak-teriak itu adalah orang-orang yang mampu, yang menuntut. Kalau orang nggak mampu mau udah senang-senang banget tuh, terima kasih dia, karena udah ada program penyelamatan jiwa dia kan. Kalau kata Pak Teryoto tuh mungkin ada juga kaitannya dengan image puskesmas, jadi orang tuh mikirnya Makanya kita mau ganti RSUD tipe D. Oh, Jadi kita bertahap. diganti. Jadi yang puskesmas kecamatan kita yang sudah ada rawat inap, tadi bantuan dari FKUI kan udah menolong lebih banyak kemampuan menampung rawat inap. Tapi begitu dia rubah jadi RSUD tipe D, nah mereka akan opname di sana. Nanti berarti akan ada rebranding gitu Pak puskesmas? Bukan rebranding, kita akan lengkapi. Sekarang juga ada lengkap. Sebenarnya puskesmas itu harusnya tidak boleh ada rawat inap. Puskesmas aja preventif, promotif sebetulnya. Karena kita kekurangan dokter, jadi itu masuk kuratif. Nah, sekarang kita mau naikkan. Di dalam konsep pertama puskesmas itu nggak ada namanya rawat inap. Cuma karena masyarakat yang kurang mampu, kalau jadi rawat inap tempat yang jauh kan ongkos makan, nungguinnya nggak tahan, dan keluarga yang nunggunya kasihan. 50.000 nggak cukup. Nah, lebih baik dia di opname dekat rumah. Dia masih bisa dimasakin. Yuk, gimana? Jelasin dulu. Saya dengerin. Jelasin ya. Jadi punya apa? Terima kasih Pak. Ya, saya mewakili teman-teman. Jadi sebelumnya saya ceritakan dulu bahwa konsep tahun ini sekarang sedang diikutsertakan ke dalam sebuah kompetisi yang namanya saya Pak. Saya sudah diminta untuk melit tim ini, dan alhamdulillah kita sudah lolos ke tahap kedua. Kemarin tahap pertama sudah proposal sudah diuji oleh tim penilai, dan sekarang
masuk tahap kedua untuk approve konsep. Tahun BMW udah banyak. Kalau dengerinnya PKK, terus dengerin dari PKK ini saya ini. Iya. Nah itu baik. Jadi pemikiran kami ini sebenarnya pasti sudah juga terbayangkan oleh teman-teman juga di Pemprov dan juga di yang berkembang di media. Pertama adalah tentang rendahnya kepedulian masyarakat, terus kemudian diseminasi informasi baik program pembangunan maupun juga yang dari masyarakat. Kemudian evidence itu yang Tetapi bersama bahwa apabila kita datang biasanya pemerintah datang ke masyarakat biasanya masyarakat pemerintah itu dianggap sebagai interkeras dengan banyak uang dan sebagainya. Padahal kita harapkan bersama-sama adalah masyarakat juga ikut berpartisipasi. Contohnya yang paling kecil adalah misalnya ada di depan kita, di depan rumah buat termampet dan sebagainya, itu kan sebenarnya tidak perlu pemerintah yang membersihkan, ataupun juga ada lubang kecil di depan jalan, paling tidak masyarakat juga ikut berpartisipasi. Terus yang berikutnya adalah komunikasi yang biasanya kita lakukan itu adalah sifat one direct. Kemudian kalau kita mau masyarakat bertanya lagi medianya apa, seperti itu. Makanya pemikiran tadi berikut juga dengan RT RW. Ini juga sudah Bapak singgung juga bahwa RT RW seharusnya juga lebih pertama bisa meningkatkan nilai-nilai gotong royong, terus kemudian juga menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti, dan kemudian juga bisa sebagai jembatannya pemerintah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Ini saya kutip dari berbagai media, dan intinya adalah peran RT RW dirasakan belum sesuai yang ada di dalam pergub pedoman RT RW, yaitu SK Group yang memang lama, sudah lama itu SK Group 36 tahun 2001, dan kemudian di Permendagri juga dikuatkan melalui pedoman penataan lembaga pemasyarakatan. Yang boleh saya baca intinya adalah fungsi RT RW itu selain pendataan kependudukan, mulai dari pengurusan perpanjangan KTP, pengurusan pemerintahan dan lainnya, tapi juga si RT RW itu berkontribusi besar terhadap penggerakan swadaya gotong royong masyarakat, baik melalui PKK, Karang Taruna, dan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Selain itu juga berperan penting di dalam aspirasi masyarakat, khususnya dari sisi pembangunan, khususnya di Musrembang. Nah, oleh karena itu kita memiliki suatu konsep yang sebentar lagi juga akan kita implementasikan, yaitu menguatkan peran RT dan RW yang memanfaatkan teknologi. Artinya segala sesuatu yang sekarang dikerjakan BKD RW. BKD kenapa saya pindah ke sini? Tahu satu. Karena kan kita kan kesulitan menggaji RT RW sebetulnya. Kan nggak boleh itu semacam hibah. Nah sekarang saya ingin gaji mereka kita hitung dari laporan yang masuk. Nah itu yang saya mau bikin kemarin dengan yang EBDS itu sebetulnya. Kan kita ada berita kan, saya pengen jadi istilahnya RT RW itu berubah menjadi wartawan kita sebetulnya, yang mengirimkan berita online. Begitu masuk ke sistem dan tulis aja apa aja. Ini saya nggak tahu, sifatnya bukan isi form kan? Isi di aplikasi. Ya, kalau isi aplikasi agak repot. Nggak apa-apa, ngomong aja. Saya punya sistem yang saya mau bikin, tapi saya mau undang BPKD dan BKD untuk itu. Ya saya ingin mereka ngoceh aja RT RW. Dia kirim berita apa aja, di SMS. Sampah nih, ini payah nih anak-anak berantem. Atau di jalanan berlubang. Nah kenapa? Karena sistem kita pakai keyword. Mana si Bian bisa kita presentasikan itu. Tolong, sudah udah pasang. Ambil laptop saya, ya. Itu keyword. Gak apa-apa, ini kita kan ini beda kampung. Kan ini kan RT RW. Nah sehingga nanti setiap berita yang masuk itu, ambil iPad aku, nanti colokkan pasang ke sini untuk itu. Mau evidence itu loh. Nah, sehingga kita bayarnya itu mungkin di Akom atau di mana nanti Bu ya. Kita bayar mereka itu sesuai dengan gaji itu, bisa lebih. Misalnya kita mau kasih gaji RT berapa? Misalnya 1 juta. Kalau 1 juta, dia harus tiap hari kirim berapa berita. Nah, jadi yang berita masuk kita bayar. Kalau dia ada ekstra yang lebih bagus, ada tambahan atau maksimal segitu. Tapi kalau dia nggak mau kirim berita itu, dia nggak dapat segitu. Sehingga kita tidak menggaji mereka. Dan hitungan pembukuan kita jadi bagus. Bayar per ini masuk. Saya nggak tahu menjadi muslim seperti apa. Dia nggak ada lagi gaji buta. Terus mereka juga tipu kan, uang operasional, dia itu.
nggak ada kwitansi, dianggap itu kalau diperiksa semua RT RW kena itu. Dan dianggap uang operasional. Itu aja. Saya mau ingat, langsung saya lihat Pak Made mau Bu Endang, mau Pak Rasul nggak bingung ini ngapain nih orang gitu loh. Nah jadi siapin dulu nanti. Sampai di jalan dulu ya nanti kamu siapin. Jadi ada penutupan kita memanfaatkan instrumen tadi yang personal itu sebagai insentif. Artinya kalau tidak ada report dari RT, kita akan mengurangi insentifnya. Ini mesti bukan kurangi insentif. Saya maunya betul-betul dihitung. Satu orang minimal bisa kirim berapa report yang kita butuhkan. Itu satuannya dihitung gaji. Nah. Jadi itu, ini ya. Untuk tahun depan itu. Nah, kalau kita memang agak ekstrim. Pertama, RT harus yang tadinya manual melakukan pakai administrasi. Mereka punya buku induk kependudukan yang harus dicatat dan sebagainya. Itu kita pindahkan sebenarnya melalui ini sehingga kita akan punya data yang RT masih punya komputer semua. Iya. Untuk tahap pertama kita akan ada 6 lokasi yang akan kita jadikan pilot project dan itu kebetulan nanti kita manfaatkan dan jadi kita sudah grant dari Nanti aja pasti butuhin aja. Siap itu. ya, terus kemudian RT mengupdate tadi sehingga itu bisa nyampe kepada pemerintah, artinya beberapa survei yang berkaitan dengan data kemiskinan dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh RT. Dan dari sisi pemerintah kita bisa langsung mendirect kepada RT ataupun juga keluarga terhadap prosedur pelayanan dari pelayanan publik, terus kemudian juga ada informasi pembangunan berkaitan dengan APBD. Base-nya apa? Android atau SMS biasa? Android. Ini jangan sampai RT minta beli Android lagi. Alasan lagi dia. Jawab terus ya. Nah, ini kira-kira tampilan nanti di dashboardnya RT. Terus pertama ada profil RT-nya, terus kemudian kita juga bisa menilai kinerjanya RT berdasarkan ini, Pak. Karena kan sekarang ada pemilihan RT RW teladan, ada tiga kriteria ini yang kita nilai itu bisa. Terus kemudian juga ada data penduduk. Nah semua ini sebenarnya sudah ada, hanya tinggal kita mengintegrasikan dan mengenhance dari sisi RT-nya. Kemudian dari sisi pemerintah juga bisa memberikan pelayanan ini. Terus sebenarnya untuk implementasi kami di dalam 3 bulan pertama kita sudah siapkan Facebook, kemudian media komunikasi yang lain beserta portalnya dan beserta ada fasilitator yang nanti mendampingi tim RT khususnya di awal-awal implementasi. Dan pemanfaatannya ini karena BlackBerry cuma 2.000 nama. RT kita berapa? RW kita jauh. RT kita 3.075. BlackBerry cuma 2.000 nama. Ya. Kemudian pemanfaatannya pertama bisa untuk update data penduduk, artinya kita bisa dapat data fresh from the oven. Terus kemudian ada untuk musyawarah aspirasi masyarakat. Ini yang pengurusan administrasi pendudukan yang mungkin dari sisi regulasinya harus kita lihat. Dan data kemiskinan yang tiap tahun biasa diupdate oleh BPS. Nah, yang paling ekstrim lagi ini pilkada, jadi dari DPT itu sebenarnya bisa dapat datanya dari sini. Di sisi lain ada informasi pembangunan yang sekarang pakai poster bisa kita masukkan ke dalam aplikasi ini, dan kemudian masyarakat juga bisa memonitor kegiatan aspirasi masyarakatnya, kemudian kita bisa di-report ke dalam sistem ini. Yang berikutnya juga ada informasi peruntukan di masing-masing wilayah, baik itu hijau, kuning dan sebagainya, sehingga masyarakat tahu tidak boleh membangun di daerah tersebut. Terus yang dari sisi pemerintah adalah informasi prosedur. Masyarakat tahu dari mana? Dari website-nya? Iya, dari sini Pak. Nanti di wilayahnya kan ada merah, kuning, hijau dan sebagainya. Kemudian ada profil wilayah yang terdiri dari potensi dan sebagainya. Nah, yang berikutnya juga ada media promosi, misalnya di suatu wilayah ada keunggulan memproduksi tahu dan sebagainya, itu bisa pasang di sini. Itu RT yang ngisi kan? Iya, RT yang ngisi tapi inputnya dari warga. Kemudian ada juga manajemen kas RT RW yang selama ini biasanya diedarkan melalui kertas ke dalam warga-warga, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam sini. Berikutnya adalah komunikasi yang langsung antara RT dan juga dengan kepala pemerintah. Dan ujung-ujungnya ada penilaian RT RW teladan. Ini contoh saja Pak, misalnya untuk pengurusan perpanjangan KTP selama ini kan menggunakan pengantar. Sebenarnya si RT hanya tinggal input
tapi langsung diketahui oleh kelurahan, sehingga masyarakat bisa tahu kapan saya datang, jam berapa, dan harus foto. Ini mungkin harus pertama adalah dari sisi regulasinya, karena harus pakai pengantar. Software-nya udah ada ya? Ya, mungkin ini sedang kita develop. Belum kan? Ini belum. Nggak, soalnya sekarang kita ada Pak Rasul di sini. Karena kita nggak mau lagi bikin sistem baru yang keluarin duit yang bikin saya kepala. Persoalan di DKI itu tahu nggak di mana? Terlalu banyak sistem. Rumah sakitnya sampai 3 sampai 5 pusing kita. Sekarang saya butuh satu sistem bisa saya baca semua. Terus analis. Ini yang mesti perhatiin, kita nggak mau bikin sistem baru lagi saya kepala. Untuk perlombaan oke ya, kita mau lihat itu. Kalau sistem baru lagi, di Android lagi pusing kita. Jadi ada beberapa modul yang sudah siap, seperti Muslimah juga kita sudah buatkan ini. Nanti tinggal diintegrasi. Jadi kuncinya sebenarnya tidak membuat program baru, tapi mengintegrasikan yang sudah ada dan enhance. Sekarang e-Muslim Bank kita gimana? E-Muslim Bank kita kan udah mirip dengan ini, Bu. Iya, makanya ini mau dimasukkan ke sini. E-Muslim Bank kan udah sama. Sama. Malah RT-nya nggak perlu. Tapi kalau yang sekarang ini di input Berdasarkan web kan, Bu ya? Iya, pakai web, Pak. Pakai web. E-Muslim Bank. Pakai web dan tapi yang ngikutin pendamping, bukannya langsung dari RT. Enggak. Nanti ke depan itu mereka yang input. Ya. Ini kan potong di tengah gitu kan. Muslim Bank kita mana? Kemudian ada juga survei, selama ini usulan masyarakat apakah benar dan sebagainya kita rasakan. Sekarang saya mau tanya, Survei. masyarakat kalau sembarangan kirim gimana Anda verifikasi? Apakah semua orang sudah? Ada login yang kita verifikasi. Artinya masih ada orangnya juga kan? Iya, ada login. Dan belum tentu semua kita masih kasih. Iya. Kalau yang di sini dari kelurahan Pak, yang survei, bukan masyarakat. Tapi nanti kalau untuk yang monitoring ya masyarakat. Karena pemerintah harus lihat benar nggak usulannya masyarakat. Enggak, sekarang kita ngomong jujur ya, sebetulnya tuh semua form, semua survei lengkap. Dinas itu banyak semua lengkap. Tapi selama ini mereka tuh jalan masing-masing dan di meja saya nggak bisa baca. Ya. Itu persoalan saya gitu sama Pak Jokowi gitu loh. Bagian Kesbangpol kasih laporan segepok. Dari lapor segepok, Satpol PP segepok. Nah saya kalau mau cari, saya pengen tahu misalnya masalah soal misalnya narkoba. Apa sih narkoba? Siapa yang ngomong? Nggak ketemu saya. Saya masih bongkarnya. Udah kasus saya enggak, yang saya pengen tahu tentang Kartu Jakarta Sehat, evaluasi. Evaluasi Kartu Jakarta Sehat dari laporan-laporan yang masuk semua. Saya minta 5 menit. Nah coba kamu presentasikan, masih lama nggak nih coba? Sebentar ya. Habisin dulu, ini aku kasih lihat. Terus yang berikutnya ini lokasi percontohan ada sekitar 6 RT ya. Dan kemarin kita sudah coba datangi ya, survei masing-masing kita bisa lihat untuk dijadikan Nah ini repotnya mesti form lagi semua mereka ya. tidak Sama form Pak. Kita langsung masukin di data ini karena datanya sudah ada. Tadi mereka verifikasi Yang mereka saja. isi kan. Iya, tinggal verifikasi. Seperti data penduduk dan data kemiskinan kita sudah ada. Nah sekarang beda apa yang jadi kita kerja di tengah jalan? Wilayah-wilayah. Sekarang kita persoalan kita paling utama pada soal mengintegrasikan seluruh data yang ada di DKI di dalam satu layar. Saya bisa tinggal panggil. Itu yang persoalannya. Sekarang kalau kita ngomong jujur, kali ini bagus lah kalau perlombaan oke aja. Saya ingin dengar gitu kan. Kalau misalnya untuk menang lomba, kenapa kita nggak pakai bisa gitu? Tapi kalau ini harus membuat sebuah sakit kepala baru, ini sama aja pertanyaan seperti para sama seperti Dispok ngotot yang namanya emergency dan rescue call itu ada di Dispok. Padahal di Dinkes sudah ada 119. Kebakaran juga gitu. Kebakaran mau bikin sendiri juga. Iya. Ya, Pol PP juga Kristen itu bikin sendiri. Itu yang saya nggak setuju. Masyarakat bingung. Kenapa nggak mau semua masuk ke 119? Kalau di luar kan 911, ini 119. Jadi semua sama. Nah, sekarang data ini juga sama. Iya. Sebagaimana tadi saya sampaikan. Kita udah ada e-Muslim Bank loh, mesti temuin tim ini nanti gitu. Nah, apa yang nanti bilang data juga masih udah ada data semua, makanya ini jangan bikin sistem baru lagi nih. Karena e-Muslim Bank itu tuh nyambung dengan e-budgeting, e-controlling, monet.
Dan malah sekarang kita udah mau link dengan Bank DKI. Jadi kita bisa nge-lock, orang nggak bisa tarik duit cash. Jadi kalau cuma saya lock di dalam, misalnya saya nge-lock dia di e-budgeting, itu langsung terkirim ke bank. Untuk lock nggak bisa tarik duit. Kalau ada orang nekat kan masih bisa tuh. Nah kita lagi pikiran seperti itu. Nggak apa-apa terus. Dalam waktu Krisis PMP itu dari bulan Mei udah kekurangan bahan pokok. Dari berita online di Indonesia. Aku masih kata tempe saja. Aku pengen tahu tempe, masukin. Bisa contoh, apa yang menarik? Bisa saya mau ke rumah Dubes Denmark lagi. Apa yang menarik buat supaya mencairkan suasana ngomong? Aku pengen tahu soal Denmark dong. Berita terakhir apa sih Denmark? Oh, selfie. Itu si Perdana Menterinya sama si Obama foto diri itu loh. Langsung keluar itu yang lagi diomongin orang. Nah, langsung ketemu dia bercanda, Perdana Menteri itu cantik juga ya. Foto langsung ketawa itu loh. Nah itu maksud saya kita namanya pemimpinnya begitu gitu loh. Jadi kalau sekarang kita pusing kayak Pak Jokowi, pengen masuk ke Rio, kayak Kesbang seminggu. Kita pun nggak tahu di Rio itu siapa yang pro siapa kontra kita. Ketemu orang salam-salamin semua kita nggak tahu. Begitu kita masuk ke sini Rio kita ketik keluar semua. Siapa yang komentar kita jelek? Gimana? Nah sekarang dia belum masukin TV sama cetak. Saya minta masukin TV sama cetak. Kalau TV sekarang udah punya apa naskah itu apa teksnya itu. Nah itu kita otomatis bisa keluar masuk ke sini sistem. Itulah buat saya ambil putusan. Kalau enggak mati seminggu datang sekali laporan segepok. Siapa yang mau baca? Kayak laporan orang SMS gitu banyak kan? Orang SMS gitu banyak nih. Lapor, betul ada. Siapa yang ada kerja nggak kerja? Kita pun pusing. Kita butuh lihat tren. Kalau laporan terus menerus, berarti nggak dikerjain yang terkait. Kalau jangan naik, tambah buruk kinerja di lapangan. Nah itu yang kita butuh cepat. Hari ini Pak Jokowi, nah sekarang kenapa kita pengen Android? Kita pengen tuh semua Satpol PP kita tuh pakai Android gitu. Termasuk di SUB. Pak Jokowi begitu kita kerjasama dengan Telkomsel, itu udah kerjasama dengan itu kan. Kita yang bilang, kita yang panggil dia datang. Saya panggil dia datang pertama kali datang ke sini, minta kerjasama tapi si Diskop sama Pol PP nggak mau tanggap, ada yang tanggap. Kapolres Utara udah kerjakan. Kapolres Utara udah kerjakan. Nah kita nggak mau. Jadi kita pengen tahu posisinya di gimana. Gubernur pengen seperti itu. Harus paksa dia. Jadi Pak Gubernur tahu mau bagaimana nih orang. belum banyak berarti Pak Satpol PP. Memang nggak perlu banyak. Kalau BKD Ini 6.000 7.000. Ya kan? Jadi dia masih posisi-posisi itu, besok ini jalan. Namanya saya nggak apa-apa, ini bikin aja. Saya cuma mau ketemu kita kali ini untuk sampaikan, jangan sampai kita bikin sistem baru lagi yang bikin kita pusing kepala. Dan nggak mungkin nggak ketemu teknologinya dengan sistem. pasti bisa. Nah, sekarang kunci kan orang. Nah ini udah cocok. Ajak PKK kerja. RT RW kalau nggak jelas, manfaatin PKK dulu. Nama RT RW masih pusing kepala, nggak semua RT RW baik. Nah, kader PKK dulu yang kerja. Dia ikut data apa. Nah ini jalan aja dulu yang sudah ada, yang kita lihat. Kita harap di seluruh Jakarta ngandelin kader PKK deh, ya banyak kerjaan. Ya memang kerja, tapi sebenarnya juga jalan-jalan. Bukan kemarin PKK, bukan maksud saya pengen ibu PKK seperti tok malam itu loh. Jadi kalau sampai saya temukan orang tua telantar di jalan, bukan ibu PKK, bukan yang sosial, marah saya. Berarti kader Anda di lapangan lihat apa? Lu punya hati pemerhati nggak? Masa lu jalan-jalan lewat orang, saya aja naik mobil lihat orang ngemis-ngemis di pinggir tua, saya langsung telepon si Kian, lu ada orang tua tuh, ada orang gila di situ, di Semanggi di mana? Masa kita PNS berseriwalan kemana-mana, tiap RT orang jalan gitu banyak? Masa sampai ada orang mati kelaparan di pinggir jalan? Bagi orang bukan pemerhati. Saya udah bilang berkali-kali dalam pidato saya kan.
cari orang pintar Jakarta banyak. Saya butuh orang yang peduli. Kita hari ini bukan tidak tahu apa tugas kita. Kita tahu semua. Pintar semua. Lu ngomong apapun gua tahu di DKI. Semua kajian lengkap. DKI cuma tidak ada kepedulian lihat orang. Itu. Nah maksudnya kalau seluruh kader PKK tersebar di seluruh RT, kucing mati pun lu mesti lapor ke gua, lu mesti tahu. Nah sering itu loh. Pasti tahu dong, masa nggak tahu? Saya nggak bisa masuk semua RT. Mana gorong-gorong yang mampet? Jadi saya bisa dengan laporan masuk ke PKK. Maksud saya ibu-ibu itu tukang ngerumpi, gosip lapor saya. Saya langsung tahu nih, oh studi PU nggak beres. Orang kebersihan nggak beres. Sekarang orang lapor, masyarakat lapor ke saya. Saya bingung bacanya Pak. Seminggu datang itu udah ribuan. Saya mesti cari dari tebelnya majalah Tempo. Majalah Tempo aja nggak bisa aku baca. Cek, Pak itu saya lihat orang tuh Pak, tukang sapu jalannya di taman ngumpet buang sampah ke itu gorong-gorong itu loh. Saya gimana ya? Cari lagi ini SMS dari mana ya? Nah kenapa sih nggak satu BP kita yang laporin, nggak ibu PKK yang laporin? Nah kalau semua udah pakai Android, lebih enak lagi langsung tahu dia laporinnya dari mana. Kita tahu persis. Nah itu yang saya harap seperti itu. Dan bisa di mapping dengan ini. Iya. Kita kalau mapping nggak usah pikir teknologi, nanti aku bisa kawinin sama ini. Dengan data yang masuk itu, nanti kita bisa ada nomornya itu, kita bisa kawinin di sini. Nah saya panggil orangnya untuk duduk bareng. Sekarang yang kesulitan kita apa? Kita butuh wartawan di tiap RT gitu loh. Ibu PKK. Ya kan? Ibu PKK. Tidak usah ngimpin RT. Nah nanti ke depan gimana Bu? Ini konselnya saya di Belitung Timur. Saya minta ibu PKK semua nyalon jadi ketua RT dan RW, lawan tuh orang-orang nggak mau bikin laporan. Nah jadi ngapain itu? Sekarang saya yang lengkap, Anda yang nyalon dengan kampanye untuk Anda. Kita kan bilang Anda sudah dapat data semua, itu kampanye loh. Jadi ibu PKK bisa ngomong, itu bisa datang. Ibu-ibu tahu nggak kenapa Pak Gubernur bisa datang ke sini, Pak Wagub? Itu karena ada Ibu Wati, kader PKK yang selalu aktif melaporin. Alangkah senangnya kalau Bapak Ibu pilih dia jadi ketua RT atau ketua RW, pasti hubungan lebih baik. Selesai namanya. itu begitu Pak. Kita ngomong kalau di kampung gitu Pak. Bapak tahu nggak? Saya ada satu ibu-ibu, orang lab saya, dia selalu perhatikan orang. Laporin saya, ini ada buta huruf. Ibu Yun itu loh. Orang kerja di pabrik saya, kerja pabrik nih ibu-ibu nih. Itu ada orang buta huruf, dia ngajarin, oh dikasih tahu butuh cacat, kasih duit. Orang tua ada duit, saya kasih hidup dia. Terus bilang, Bu, kalau kayak gini, lurah, apa kades kayak begitu, kenapa ibu nggak jadi kades saja? Supaya gampang. Pas saya ibu Pati, dia kades. Kenapa? Pasti terpilih. Saya bilang, saya bisa tahu semua, bantu ini semua karena dia loh yang kasih tahu saya loh. Jadi guys, udah. Oke, ya. Jadi itu yang kita masih. Jadi saya pengen ketemu ini, saya pengen nggak mau bikin kita pusing lagi. Paham ya kira-kira konsepnya ya? Ini Kuloman saya juara. Kalau juara kan bisa buat nama DKI jadi ngetop. Jadi tekan itu ibu PKK ya? Iya. Biarin muncul di rumah PKK, jalan-jalan aja. Ini udah stres nih. Saya nggak boleh lagi tarik cash. Paling aku tidur sendiri malam ini. Ya, mau foto. Iya. Ini udah aku dari saya udah kasih. Makanya saya RT RW di Jakarta kencingnya dapat duit kok. Jadi hampir semua jual kios-kios lahan hijau segala macam itu ada oknum. Jadi saya cita-cita saya dulu saya pengen RT itu adalah seperti ibu RT. Bu RT itu gitu.